ketika papanya dihina oleh mamanya, Cong, itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri? Sih yang masih mengganjal bagi Bang Ruben, karena kalau saya lihat Bang Ruben juga kadang menggunakan sosial pribadi dia untuk membersihkan nama baik. Mungkin ada hal-hal yang tadi tidak sejalan nih, dia ada statement apa yang dia khawatir, wah ini nanti membuat gue seperti ayah yang tidak ada kontribusi untuk anak. Rumah ini gue yang bangun dengan almarhum papa, isiannya aku, dimanfaatkanlah oleh pasangannya si S, kan begitu artinya kan, dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh, janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu. Rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu. Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink, yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya. Halo, welcome back to Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di episode kali ini sudah hadir Bang Minola Sebayang. Tangan dong guys. Oke, selamat ketemu kembali. Selamat ketemu kembali tapi dengan settingan yang berbeda tapi topik yang sama. Topik yang sama, lebih ke dari follow. Perspektif yang berbeda. Bang, ini kita mau bahas terlebih dahulu terkait dengan mediasi yang kemarin. Itu kalau nggak salah ada 2 kali. Yang pertama kan Bang Ruben tidak hadir, yang kedua hadir. Nah, tapi kalau saya baca-baca belum ada kesepakatan. Nah, sebenarnya di kedua mediasi itu yang dibahas apa sih? Oke, jadi saya harus jelaskan dulu nih. Ya, saya harus jelaskan dulu mekanisme persidangan dan hukum acara. Karena banyak orang yang mungkin tidak paham, ya, tidak paham, tidak familiar dengan bagaimana sih tata acara atau hukum acara dalam suatu persidangan keperdataan yang materinya adalah gugatan hak asuh anak, ya. Jadi sidang pertama itu saya sudah jelaskan berulang-ulang. Sidang pertama itu adalah agendanya pemeriksaan legal standing para pihak. Ya, para pihak itu tentu adalah penggugat dan juga tergugat kalau memang diwakili oleh kuasa hukum. Kenapa legal standing ini perlu diperiksa? Karena kan dalam proses pendaftaran itu kan masih dilakukan melalui proses administrasi. Ya, majelis hakim belum ditunjuk oleh ketua pengadilan. Jadi ketika sudah ada majelis hakim yang ditunjuk yang memang diminta untuk memeriksa dan memutus perkara itu, maka sidang pertama itu adalah kita memperlihatkan ya semua bentuk legal standing kita yang asli ke majelis hakim dan juga tentunya ke pihak lawan. Kalau ada tergugat tentu ke pihak tergugat, artinya untuk menentukan sah apa tidak surat kuasa ini. Sesuai dengan aturan apa tidak surat kuasa ini. Karena banyak juga teman-teman mungkin yang surat kuasanya dianggap tidak sah. Ya, karena ada hal-hal yang mungkin belum sempurna, ya. Begitu juga hakim akan meminta kami memeriksa legal standing dari kuasa hukum dari tergugat. Nah, kalau memang misalnya secara legal standing kedua belah pihak itu sudah dianggap sempurna, maka hakim akan mengatakan agenda berikutnya adalah mediasi. Dan untuk itu biasanya ada penawaran, udah pilih mediator apa belum? Apa kami yang pilihkan, apakah non hakim atau hakim, kan begitu. Tapi kemarin itu langsung majelis hakimnya mengatakan kami sudah memilihkan mediator, hakim, ibu ini, dan oleh karena itu selanjutnya silakan berkoordinasi dengan mediatornya untuk menentukan jadwal mediasi. Jadi hanya itu agenda sidang pertama. Jadi memang tidak memerlukan kehadiran prinsipal langsung dalam sidang pertama tersebut gitu loh. Tapi juga tidak artinya itu tidak salah juga sih kalau kita mau datang ya. Tapi jangan artinya kedatangan itu kemudian dijadikan alat untuk memojokkan klien kami yang kebetulan memang memilih untuk tidak datang karena agendanya masih seperti yang kami sampaikan, seolah-olah klien kami tidak serius memperjuangkan haknya gitu loh. Terus kemudian kehadirannya pihak sebelah dianggap itu bukti keseriusan. Padahal kan tidaklah bisa perkara itu dinilai dari kehadiran. Nah, itulah makanya pada sidang berikutnya tanggal 15 Juli 2026 kemarin itu, karena agendanya sudah agenda mediasi, meskipun tidaklah ada suatu kewajiban ya yang mengikat, yang membuat akhirnya prinsipal harus hadir
Ya, meskipun memang seharusnya hadir agar mediator bisa mendamaikan kedua belah pihak kan begitu. Oke. Kalau nggak hadir kan bagaimana didamaikan, dimediasikan. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu kalau memang misalnya ada halangan atau tidak bisa hadir dan ada kuasanya yang mendapatkan kuasa mediasi, itu boleh juga berlangsung mediasinya diwakili oleh kuasa hukum. Kalau mediatornya merasa tidak sreg, perlu mendengar langsung dari prinsipalnya, kita bisa pakai video call kan begitu. Oke. Nah, tapi Ruben toh tetap memilih untuk hadir. Dalam mediasi pertama, sidang kedua kemarin itu menunjukkan bahwa dia tidak pengecut seperti yang dikatakan oleh banyak orang, ya. Itu membuktikan bahwa dia serius mengurus perkara ini dan dia hadir pada waktu yang memang dia diharuskan hadir. Ini yang bisa kami jelaskan dan memang dari hasil mediasi kemarin itu belum ada satu keputusan, ada kesepakatan di antara para prinsipal ini karena memang mediatornya juga masih memberikan tugas kepada masing-masing prinsipal, kepada Ruben diberi tugas, kepada S juga diberikan tugas. Apa tugasnya? Hakim juga mengatakan, mediator juga mengatakan, ini mohon maaf ya Pak pengacara, ini hanya tugas bagi mereka berdua. Ya, kami maklum. Karena kalau memang kami dianggap perlu tahu kan kami nggak perlu disuruh keluar dari ruang mediasi. Jadi kan kemarin itu kan mediatornya hanya meminta Ruben dengan S aja di ruangan mediasi tanpa didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Jadi saya keluar, kuasa hukumnya S juga keluar. Berarti kan itu hanya private di antara mereka. Jadi oleh karena itu saya juga belum bertanya secara spesifik apa sih yang disarankan oleh mediator untuk PR bagi mereka berdua. Karena dibilang tidak perlu tahu, ya saya juga tidak cari tahu juga. Menunggu Bang Ruben cerita aja ya. Tidak cari tahu juga, apalagi kemudian ada catatan kecil dari hakim mediatornya mengatakan tolong nanti jangan sampai ada kata-kata yang keluar ke publik, ke media, karena dia lihat banyak media ya, yang merupakan bocoran dari tugas yang saya berikan kepada mereka berdua. Jadi itu yang membuat saya hanya menunggu saja. Ya, menunggu saja kalau memang misalnya ada hal-hal yang mungkin Ruben ingin sampaikan atau minta bantuan saya seperti saran daripada mediator, ya akan saya berikan sarannya. Tapi sejauh ini ya karena saya sibuk, Ruben juga sibuk dan mungkin belum ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin oleh Ruben, ya saya juga tidak tahu pasti ya apa yang mereka bicarakan. Kita tunggu aja. Yang pasti PR itu harus sudah selesai di tanggal 6 Agustus. Karena? Pada waktu mediasi kedua, mediatornya akan bertanya, sudah dijalankan nggak PR-nya, kan begitu. Tanggal 7 sekitar tanggal 6 Agustus. Tanggal 6. Ya. PR-nya harus dibawa nih. Ya, artinya harus disampaikan dijalankan apa tidak PR-nya. Tapi yang dimaksud mediasi di luar persidangan itu berarti sebenarnya lebih ke komunikasi casual aja ya? Di luar persidangan. Jadi apakah mungkin ada bertemu di luar mediasi? Nah, ini juga saya harus sampaikan ya. Kalau misalnya komunikasi itu mudah, kan nggak mungkin ada perkara ini. Kan nggak mungkin ada suatu kondisi di mana Ruben mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya atau berkumpul dengan anak-anaknya. Berarti kan memang sudah ada hambatan komunikasi. Bukan berarti tidak berkomunikasi, tapi sudah mulai ada hambatan sehingga akhirnya ini kan tidak mengalir nih. Ya. Terus orang bertanya, ada nggak kemungkinan untuk mediasi di luar persidangan? Karena memang kan lazimnya mediasi itu juga bisa dilakukan di luar persidangan. Ya, bahkan setelah mediasi dianggap gagal pun sebelum adanya putusan sesuai dengan aturan hukum kan bisa juga tetap dilakukan mediasi, kan begitu ya. Nah, tapi saya sampaikan sebenarnya pertemuan yang ide pertemuan itu ada dari kuasa hukum S ya dan pihak S ya, yaitu joint meeting pada tanggal 11 Juli itu sebenarnya adalah peluang untuk melakukan yang namanya mediasi, melakukan namanya pembicaraan dan pembahasan di luar persidangan. Nah, tapi saya katakan jangan sampai undangan joint meeting ini ditujukan untuk menghambat upaya hukum yang tetap ingin dilakukan oleh Ruben Onsu. Nah, awalnya kan dibilang enggak kan gitu ya. Mungkin publik juga bilang enggak mungkin. Nah, tapi kenyataannya ketika Ruben mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan
Negeri Jakarta Selatan ini berdampak kepada undangan joint meeting yang mereka layangkan ke kami yang seyogianya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli. Yang batal itu ya. Joint meetingnya 11 Juli, sidang pertama tanggal 15 Juli. Harusnya kan ini jalan aja paralel. Iya. Ya, artinya upaya hukum yang kami pilih itu adalah melalui gugatan karena kami sudah trauma untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan di luar pengadilan karena sebelumnya juga ada pembicaraan di luar pengadilan yang melahirkan Akta 39 ya yang dibuat berdasarkan akta notarisnya dia yang pilih, kemudian isi dari akta itu juga dia yang mayoritas menentukan. Tapi tidak direalisasikan dan dilaksanakan, kami kan trauma nih kalau misalnya itu ada pembicaraan-pembicaraan di luar pengadilan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, diberi dong kesempatan bagi Ruben untuk mencari upaya itu melalui gugatan. Nah ini pilihannya kita, dia harus hormati dan hargai. Kami juga menghormati dan menghargai pilihannya dia untuk ada joint meeting. Berarti kan mediasi di luar persidangan. Dan kami sudah mengatakan kepada tim kuasa hukumnya S itu, kami confirm hadir. Oh, oke. Jadi jadwal sidang udah keluar tanggal 15 Juli, kami sudah tahu dan mereka juga sudah tahu, tapi tidak menghalangi niat kami untuk hadir, maka kami konfirmasi kepada kuasa hukum pada tanggal 11 Juli itu kami akan hadir dalam joint meeting. Berarti yang membatalkan confirm dari pihak Ketika kami mengatakan kami akan hadir confirm dalam joint meeting tanggal 11 Juli itu, meskipun sudah keluar jadwal sidang tanggal 15, jawaban dari pihak sana justru adalah kita batalkan saja. Lebih baik mediasinya tidak perlu ada 2 mediasi, tapi semua dipusatkan mediasi di dalam persidangan. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya kan mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan, ini kan harusnya sudah dianggap tidak ada. Jadi kalau misalnya kemudian ada pertanyaan, dan pertanyaan nggak mungkin muncul tanpa ada suatu pernyataan atau ada satu informasi, itu berulang-ulang ditanyakan ke kami. Apakah mungkin untuk mediasi di luar persidangan? Apakah mungkin? Saya udah jawab. Besok ketemu ditanya lagi, apakah mungkin Bang mediasi di luar persidangan? Loh, sebenarnya mungkin saja. Tapi kalau yang udah ditanyakan ini harusnya kita anggap tidak mungkin lagi. Oh, oke. Karena mereka mengatakan lebih bagus mediasinya dipusatkan di satu mediasi yang di bawah pengadilan. Yang langsung formal. Betul. Kalau memang misalnya mereka juga punya niat untuk mediasinya itu tetap berjalan di luar persidangan, 11 Juli kan nggak perlu dibatalkan. Oke. Nah sekarang dilemparkan pertanyaan mediasi di luar persidangan. Mediasi di luar persidangan. Kalau kami yang mengatakan tidak akan pernah mungkin, takutnya akan muncul kabar. Mereka memang yang nggak punya niatan baik. Diajak mediasi di luar persidangan, tapi merekanya tidak mau. Padahal mereka yang membatalkan. Oke, Bang, kalau ngomongin soal kasus perebutan hak asuh anak, gitu kan, biasanya sudah jatuh taruhlah di pihak ibu. Poin-poin apa saja sih yang biasanya menjadi pertimbangan hakim untuk memindahkan hak asuh anak secara umum gitu? Ya, jadi saya harus jelaskan dulu. Banyak orang yang mungkin salah memahami atau memang karena informasinya yang kurang jelas ya. Di programnya kamu ini saya akan jelaskan ya. Jadi ada manfaatnya nih podcast kita ini. Ada ya. sedikit edukasi hukum. Ada. Jadi gini, pada waktu gugatan perceraian itu dilakukan oleh Ruben sebagai penggugat, di situ hanya kita bicara mengenai masalah perceraian, putusnya perkawinan karena perceraian. Jadi kami tidak membicarakan tentang hak asuh anak, tidak bicara tentang berapa biaya bulanan untuk nafkah dan pendidikan anak. Biasanya kan diatur tuh oleh hakim sekian puluh juta kan begitu ya. Atau sekian gitu per bulannya. Ini kita tidak bicara areal itu. Kita juga sengaja tidak bicara mengenai masalah harta gono gini. Pada saat gugatan itu. Gugatan cerai. Jadi oleh karena itu gugatan cerai itu hanya memutuskan putusnya perkawinan penggugat dengan tergugat karena perceraian. Tidak mengatur 3 kondisi yang tadi saya katakan tadi itu. Nah, lalu bagaimana 3 kondisi hal ini tadi itu pengaturannya? Maka atas permintaan dari S ini menurut cerita Ruben ya, dan dia juga sudah pilihkan notarisnya, 3 hal ini diatur dalam suatu kesepakatan. Jadi bukan kesepakatan bawah tangan, ya karena kalau di bawah tangan S khawatir Ruben tidak komitmen, maka dibuatlah di notaris, ya. Oke.
tidak jadi persoalan, dibuat di notaris, notarisnya notaris yang mereka pilih, dan kemudian ketika akta itu sudah jadi utuh, dikirimlah ke saya. Ke Ruben dulu, Ruben kirim ke saya, tolong Bang dikoreksi. Saya baca, tentu ada beberapa hal yang menurut saya ini tidak fair menurut kacamata saya, dan ini harus diperbaiki dan harus dikoreksi. Ruben bilang, nggak apa-apa, Oke. biarin aja Bang, kalau memang maunya seperti itu kita ikuti aja. Biar nggak ribet, nggak lama Bang. Nah, cuma saya hanya mau bahwa di dalam akta itu kita tidak berbicara tentang 2 anak saja, tapi harus bicara tentang 3 anak. Karena bagaimanapun Betran itu sudah menjadi anaknya saya, anaknya kami, sesuai dengan penetapan pengadilan. Jadi inilah yang saya pastikan bahwa anak itu bukan hanya 2 orang itu, tapi ada 3 orang. Jadi kalau bicara masalah biaya, ya biaya 3 orang, biaya pendidikan anak, ya biaya pendidikan anak 3 orang. Ya, pihak sana tidak keberatan dengan penambahan itu. Ya jelas nggak keberatan karena ada klausul di pasal 1 ayat 4-nya mengatakan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai perguruan tinggi itu menjadi kewajiban pihak pertama, Ruben Onsu. Oh. Bagi dia kan nggak ada bedanya 2 sama 3. Nah, tapi setelah itu ada koma, ya ini merupakan hasil pembicaraan saya dengan Ruben juga dan kemudian diusulkan dan mungkin mereka melihatnya ini nggak jadi masalah, hanya rubah-rubah dikit. Jadi kalimat berikutnya adalah, namun ya pihak kedua berarti S wajib menyampaikan terlebih dahulu apa yang disampaikan, biayanya berapa sih bulanannya, jadi ada fixed cost gitu ya, dan mendiskusikannya. Jadi artinya diskusi, ini anak-anak perlu les, masa sih perlu les? Berapa lesnya? Jangan di situ, ini adalah diskusi. Nah, ya wajib untuk menyampaikan dan mendiskusikannya terlebih dahulu terkait dengan biaya-biaya tersebut. Oke, faktanya yang dilakukan, bulan ini sekian, Jadi muncullah angka 200 sekian. laporan aja. Nah, loh kok 200 sekian ini? Oke. Biaya pokok anak 75. Kenapa biaya pokok anak 75? Karena 3 anak 25 kan gitu. Ini untuk apa aja? Tidak mau dijelaskan. Ya pokoknya segitu, gitulah kalau menurut Persi Ruben. Di situ ada tol, bensin, supir, ART 6 orang, macam-macam. Ada, Sampai karcis tol reimburse. ya ada situ tol, bensin. Oh. Ya, terus kemudian di situ juga dikatakan dalam perincian itu dogi 9 juta gitu, sarang burung gitu misalnya. Plastik tong sampah 5,2. Itu ada hobi dari salah satu anaknya atau? Ya kita nggak tahu, tapi kan harusnya itu didiskusikan. Heeh. Kita aja suami istri masih dalam perkawinan, anak-anak minta sesuatu kan nggak langsung kita iyakan. Nanya dulu. Kita biasanya. diskusi dulu. Ini masuk akal apa tidak? Ini pemborosan apa tidak? Ini perlu apa tidak? Ini kan tidak tinggal tagih, tinggal lagi aja. Nah, itu diikutin terus. Nah, dari sini aja kan sebenarnya kan sudah tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Akta 39. Tapi Ruben masih mengikuti ya sambil bertanya pelan-pelan perinciannya. Ya, terus anaknya kapan ada jadwalnya? Digantung-gantung terus alasannya anak sibuk segala macam. Ya Ruben masih nurut saja. Kan begitu ya. Nah, terus kemudian Ruben juga bertanya, karena di luar biaya-biaya itu, kan saya udah bilang dulu di bagian pertama dulu kan, kartu kredit juga bagi 2, kan begitu artinya. Nah, jadi tanya terus perincian, ya akhirnya mungkin di sana kesel, naiklah berita tentang kehadiran debt collector yang mobil telat. Yang pertama nih. Yang pertama itu. Yang pertama. Nah. Karena saya dapat info datang lagi kan sekitar di bulan Juli juga ada lagi. Oke, datang lagi. Itu kan udah selesai. Kan sudah selesai itu kan. Udah selesai, udah nggak ada masalah karena telatnya baru 3 hari udah kita selesaikan. Dan kami juga menyayangkan karena memang nggak ada kaitan dengan rumah Cilandak. Jadi kenapa ke Cilandak debt kolektornya kan begitu ya. Dan sudah selesai. Tapi kami melihat, Ruben melihat di situ. Oh ini kok ada dugaan, patut diduga ini ingin memframing suatu informasi bahwa dia itu bangkrut. Ya, kemudian dia itu udah tidak memiliki kemampuan, nggak bertanggung jawab, adalah ke arah sananya. Dengan tujuan apa kalau asumsi dari pihak? Ya ingin mempermalukan, ingin menjatuhkan, ingin menunjukkan Ruben itu orang yang tidak kompeten, ya saya nggak ngerti ya, yang tahu adalah dia, tapi ini dugaan-dugaan saja kan begitu ya. Tapi itulah yang membuat kami muncul, menyatakan masalah debt collector mobil itu sudah selesai, udah kita bayarkan, kita tunjukkan bukti pembayarannya. Jangan dong, harusnya kalau ada kondisi yang seperti itu kan nggak perlu di-up di publik. Ya,
mau bilang bahwa klien kami itu tidak ada kemampuan, jangan juga karena feelingnya Ruben ke arah sana. Makanya saya bilang nggak ada, jangan begitu dong. Janganlah artinya itu mencoba menjatuhkan Ruben. Apa kurang bukti bahwa dia selama ini mampu untuk muncullah angka-angka itu yang kemudian jadi fenomenal kan begitu yang Iya, 200 ini juta. historical kenapa kalau mungkin Oke Zodor nanya, Iya. kok disebutin satu-satu rinciannya, Iya. jadi ditarik panjang Ya, banget kita nggak sama mungkin Bang keluar Minola nih. dengan tujuan apa namanya itu mempermalukan orang lain. Kita hanya keluar ketika kami ingin mengklarifikasi dan meluruskan. Apa yang sekiranya Ya, dirasa tidak. ini juga nanti pasti orang sebelah bilang klarifikasi lagi tuh katanya. Oke. Di podcastnya si Berendita katanya. Bang, sebenarnya apa sih yang masih mengganjal bagi Bang Ruben? Karena kalau saya lihat Bang Ruben juga kadang menggunakan sosial pribadi dia untuk membersihkan nama baik. Mungkin ada hal-hal yang tadi tidak sejalan nih. Dia ada statement apa yang dia khawatir, wah ini nanti membuat gue seperti ayah yang tidak ada kontribusi untuk anak. Jadi dia juga Ya, sering kan kali speak up. pertama kan Tapi adalah masih ganjel apa itu? pertama kan artinya kan kenapa sih artinya kok nggak ada upaya? Karena kan kalau misalnya dia dikasih amanah dan kepercayaan dalam Akta 39, nggak apa-apa anak sama kamu kan begitu ya. Dan dia sepakat juga 2-3 hari itu dalam seminggu Ketemu. berkumpul bukannya bertemu. Oh, Kan oke. nginep nih 2-3 hari kan gitu. Oke. Kan co-parenting mereka bilangnya selalu kayak begitu. Tapi faktanya kan nah inilah. Nah jadi Ruben hanya minta jadwal ketemu gitu loh. Terus kalau misalnya dia keluar kota ya ngomong dong biar anak-anak tinggal sama dia jangan dititipin keluarga. Ini kenapa nggak disampaikan apa ini situasi dan kondisinya kan begitu. Terus kemudian ya hubungannya dia dengan anak kan juga jadinya semakin berjarak kan karena nggak pernah ketemu juga diawas-awasi kan gitu Masih kan. sampai sekarang? Iya, Setelah yang mau berangkat umroh tuh ketemu lagi nggak? nggak pernah ketemu karena kalau misalnya ketemu pasti Ruben akan membagi video kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh. Kalaupun Ruben misalnya ingin menutupi kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh, nggak mungkin pihak sebelah nggak akan membagi bahwa anaknya sudah diberikan berkumpul sama Ruben untuk menunjukkan bahwa dia adalah wise karena sudah memberikan. Tapi ada, Dua-dua kan nggak pernah ada postingan kan? tapi ada mencoba mungkin Bang Ruben menghubungi, mau dong ketemu aku udah pulang umroh nih gitu. Gini dia, kesabaran itu kan ada batasnya, upaya itu kan ada batasnya. Ya bagaimanapun Ruben itu kan seorang laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya untuk bertemu dengan anak aja pun harus ada birokrasi yang harus dijalankan dan kemudian dia sudah berulang-ulang bertahun-tahun seperti pengemis yang mengemis waktu untuk bertemu dengan anaknya. Lama-lama kan kita jenuh juga. Kita kan boleh dong kita tiba-tiba udahlah males lah gitu loh. Apakah itu kejahatan? Apakah itu kesalahan? Tidak dong. Kalau bicara masalah salah ya harusnya jangan dibikin dong ayah ini jadinya akhirnya hopeless untuk mencoba meminta waktu lagi. Karena udah terlalu lama dia tidak pernah diladenin ketika bicara mengenai masalah jadwal untuk berkumpul sama anaknya. Gitu. Jadi diambillah jalur tadi tidak. mengajukan review supaya nanti tidak. gimana Jadi masih ada lagi ya. Oh, oke. Jadi kan kemarin kita sudah bicara itu ya selain masalah jadwal itu kan kemudian kan kita ada Ruben juga pernah ada sampaikan anak-anak jangan dong diajak untuk ikut live TikTok berjualan. Jangan dong anak-anak dilibatkan baca komen ini segala macam. Karena menurut Ruben anak-anak nggak harus terlibat dengan hal-hal yang seperti itu Masih dan di bawah malam umur juga kan? masih di bawah umur dan malam itu adalah harusnya anak-anak istirahat karena besok sekolah atau buat PR gitu loh. Nah, tapi kan ketika itu disampaikan di waktu yang pertama kan saya sudah sampaikan kan dibilang kan jangan ikut campur kan gitu artinya kan. Nah, jadi kan Ruben juga nggak pernah langsung speak up kan, nggak pernah. Nah, dia diam saja gitu loh. Dia diam saja. Oke, sabar. Tiba-tiba setelah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, keluarlah dia dengan kata-kata cang cing cong, Iya, yang sempat dibahas. jing dan lain-lain. Dan ini menimbulkan kemarahan publik. Ya publik Publik jadi melihat kok terpecah. begitu, kok tidak menghargai, tidak menghormati. Dan akhirnya mulailah orang-orang yang merasa tindakan itu tidak etis, cari jejak digital, bermunculanlah jejak-jejak digital live TikTok yang dianggap mereka itu tidak pantas, tidak ini, tidak itu. Sehingga desakan-desakan agar anak-anak ini diselamatkan, karena udah ada unsur eksploitasi, KPAI sudah ngomong, Komnas Anak sudah ngomong, sesuatu yang kami udah tahu Ruben sudah tahu dari awal, tapi tidak ingin
membesar-besarkannya, tapi kemudian pecahnya di publik karena kesalahan lidahnya dia sendiri dan orang yang di sekitarnya. Ya ini kan membuat kami kan tidak lagi bisa pura-pura enggak tahu bahwa ada situasi yang seperti itu. Ya udah Karena sudah terpost. terpublish gitu loh. Jadi jangan Oke. bilang oh ini mereka yang enggak, itu karena seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben yang mengakui mencintai anak-anaknya tapi kemudian di ruang tertutup dia sudah ingatkan jangan dibawa untuk live TikTok tapi tidak diindahkan. Ruben hanya mengelus dada, dia nggak ingin menjadi besar, tapi ketika pecah di publik, kalau dia tetap tidak berupaya untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan meminta hak asuh anak, maka orang akan berpikir Ruben ini hanya omon-omon, bilang sayang tapi anaknya dieksploitasi, tidak melakukan upaya apapun untuk menyelamatkan anaknya. Jadi akhirnya sesuatu yang sebenarnya mau dilakukan secara diam-diam akhirnya menjadi upaya yang dilihat dan disorot oleh masyarakat. Tapi beberapa kali Bang Ruben kan juga sempat memposting kekasih dari Mbak SW nih gitu kan, dengan mungkin ada sedikit pandangan dia bahwa harusnya nggak kayak gitu. Ya dia mengambil POV dari sosok ayah dong pasti gitu kan. Tapi sebenarnya ada keinginan apa dengan mungkin memposting dari mantan kekasih? Nggak ada keinginan sebenarnya, ya nggak ada keinginan apa-apa. Karena Ruben kan nggak ingin aja anaknya itu dilibatkan dengan hal-hal yang seperti Ada itu. parenting yang berbeda dengan Iya, ketika Bang Ruben iya, Russo nggak? iya. Kenapa? Parentingnya ada yang berbeda nggak? Mungkin Bang Ruben sempat bilang nggak boleh Yuk, gini. ada dong, ya kan Oke. ada. Orang mungkin melihatnya kecil, permen gitu misalnya. Tapi kan atau ya kan begitu ya permen. Tapi kan kita kan nggak pernah jatuh dengan hal besar, tapi kan kita suka jatuh di hal-hal kecil. Ya kita harus bisa menghargai hal kecil, baru kita bisa menghargai hal yang besar. Jadi sesuatu itu kesalahan itu kan dimulai dari hal yang kecil, Oke. betul kan? Betul. Jadi artinya jangan orang berpikir cuma permen aja dong loh. Tidak, tapi ada aturan yang mungkin sudah ditetapkan oleh mereka itu bahwa permen itu tidak boleh gitu loh. Karena bagian di bawah umur permen itu ada zat mungkin zat gula ini semua segala macam yang bisa membuat dia jadi semakin Beras lah kalau kata semualah. ibu-ibu. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian itu dicampuri gitu loh. Kan ini kan nggak benar ya. Terus belum lagi adanya suatu statement-statement misalnya rumah ini gua yang bangun dengan almarhum papa. Isiannya aku gitu misalnya. Terus kemudian karena ada statement-statement seperti itu yang nggak pernah kita sanggah, Ruben sanggah, sehingga akhirnya terjadi kesombongan-kesombongan orang-orang yang melakukan live TikTok di tempat itu. Termasuk juga mungkin ya dimanfaatkanlah oleh pasangannya si S kan begitu artinya kan dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh. Janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu gitu. Janganlah mengaku-ngaku sesuatu yang bukan properti kita. Dia hanya ngomong seperti itu aja, nggak ada hal-hal yang lain. Sebenarnya kan ini kan sesuatu hal yang normal saja kan begitu. Karena kan itu kan nggak benar gitu ya. Hanya itu aja. Jadi kalau secara pribadi orang bilang cemburu nih. Ya buat apa cemburu gitu loh. Lebih ke nggak ingin bahwa kehadirannya sebagai ayah tuh semakin lama semakin kabur. Sekarang sudah kabur kan. Karena kan artinya kan kalau misalnya anak-anak itu kan begini. Anak itu kalau kita dekatkan dengan siapapun maka dia akan menganggap itulah orang yang terbaik buat dia. Apalagi orang yang kita dekatkan ini nggak pernah kasih larangan. Oh, semua bebas. Udah pasti ini dewa nih buat dia nih kan gitu. Ini papa terbaik. Wah pasti karena nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Ini kan juga cara-cara yang salah. Harusnya dia boleh didekatkan ke siapapun, tapi jangan kurangi Porsi. kedekatan anak ini kepada ayah kandungnya. Tapi ini kan terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya. Kalau Onyo sendiri sekarang berarti sudah stay di Kalau Onyo udah stay di Ruben. Ruben ya. hubungan Onyo sendiri dengan ibunya Mbak SW? Menurut saya sih baik-baik aja ya. Artinya kalau menurut ceritanya ya tetap berkomunikasi layaknya seorang anak angkat dengan ibu angkat ya biasa ya. Tapi kalau misalnya di balik itu ada hal lain saya nggak paham. Tapi komunikasi kan kemarin sempat juga Onyo agak sedikit panas ya di sosial media. Ya masalah apa di panasnya ini? Yang kemarin katanya dari Thailand, itu kan banyak komentar-komentar Ya. Onyo nih. Ya gitu. Ya. Itu apa juga ada kekecewaan dari Onyo dengan yang terjadi di orang tuanya? Sebenarnya sih Onyo ini hanya ingin memberikan satu fakta karena dia melihat bahwa selama ini kan ada informasi yang tidak berimbang, ada penilaian yang tidak berimbang. Yang satu sibuk ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang sempurna, yang satu dibikin sebagai orang yang banyak sekali kekurangannya. Oke. Dan Ruben kan tidak pernah
artinya itu dari awal-awal kan nggak pernah melakukan counter apapun, ya. Karena kalau misalnya dari awal di counter kan mungkin nggak akan semakin berkembang, nggak akan semakin menjadi-jadi hal-hal yang seharusnya itu tidak disampaikan karena itu adalah satu kebohongan, tapi kan ini kan terus. Nah, sekarang lah baru momentumnya Ruben menyampaikan hal-hal itu, meskipun sebagian orang menilainya, wah ngapain ungkit-ungkit, ngapain ini, ngapain bicara masa lalu, ngapain ini, ngapain itu. Loh, memang tidak mengenakan ketika suatu fakta yang menyatakan kebenaran itu diungkapkan. Pasti akan menyakitkan bagi orang-orang yang selama ini menutup-nutupi kebenaran itu atau menciptakan satu kebohongan. Tapi kalau misalnya bagi orang yang selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang salah, tidak pernah menutupi kebenaran, tidak pernah juga menyampaikan hal yang bohong, ketika kebenaran itu diungkapkan, dia pasti akan bersyukur. Oke. Dia akan bersyukur, akhirnya kebenaran terungkap, kan begitu. Di publik juga seperti itu. Lega mereka, akhirnya kebenaran terungkap. Ruben menyampaikan apa yang selama ini nggak pernah disampaikan, kami lega bahwa ternyata faktanya demikian. Tapi bagi orang yang menutup-nutupi kebenaran, Yang tidak menciptakan sejalan kebohongan, ya. pasti dia akan tersudutkan, dia akan tersinggung dan akhirnya menyakitkan. Timbullah emosi, timbullah amarah, timbullah kata-kata yang bisa kasar, bisa memelas, kan begitu artinya kan, supaya tidak diteruskan pengungkapan fakta-fakta tentang kebenaran itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Oke. Dan nggak mungkin Ruben tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi yang dialaminya. Tapi so far Onyo dengan Mbak SW baik-baik aja ya. Sejauh yang saya walaupun- tahu ya baik-baik saja. Bang, tadi masuk ke poin yang di undang-undang bahwa untuk biaya harus didiskusikan terlebih dahulu. Itu apakah mengunci di biaya atau mungkin lebih luas lagi tentang si anak? Semisal kayak saya dengar ini kan perpindah rumah. Itu kan, sedangkan rumah itu kan, lingkungan rumah itu juga pasti berpengaruh dong terhadap tumbuh kembang anak. Itu apakah ada proses diskusi nggak? Nggak ada. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi itu, janganlah kita karena mendapatkan hak untuk mengasuh anak terus kita mengambil keputusan sendiri apa yang ingin diberikan kepada anak, apa yang dianggap terbaik buat anak, kan tidak boleh. Walaupun kita sudah berpisah dan tidak ada ikatan perkawinan lagi, tapi kan kalau bicara mengenai masalah anak, mau tidak mau kita tetap harus jadi satu tim yang mendiskusikan apa yang terbaik buat anak-anak. Ya, turun. Ini kan dari awal kan tidak pernah ada itu gitu loh. Tapi Oke. kan masyarakat mungkin, wah nggak mungkin. Tapi sekarang dari hal yang kecil saja misalnya. Ya saya setuju yang kamu katakan tadi itu, bahwa pemilihan sekolah, Pemilihan rumah, pemilihan ngaruh. rumah, tempat tinggal, lingkungan, ini kan harus dibicarakan. Tapi kan nggak dibicarakan. Dan dia dengan santai aja menunjukkan, saya sudah chat tuh. Setelah kita tahunya dari masyarakat, publik, dia bilang, oh saya udah chat, saya kasih tahu kok gitu. Tapi nggak, masih contreng satu kan. Tapi itu sudah diklarifikasi oleh Ruben, itu nomor yang memang sudah nggak dia pakai kan gitu. Dan ada nomor lain yang masih aktif yang dia juga tahu, anak-anak juga tahu, tapi tidak ke situ. Oh, bentar. Jadi ganti nomor, saya pikir ya karena mungkin nomornya ada problem diganti. Tapi ini menghubungi nomor yang memang sudah tidak aktif. Ya. Padahal tahu ada nomor yang aktif. Ada nomor yang lain. Yang Oh. yang artinya dia hubungi ada nomor yang lain. Tapi dia hanya ke nomor satu itu aja, nggak mencoba ke nomor yang lain tadi itu. Oke. Nah tapi yang penting kan dia sudah WA. Dan dia bisa tunjukkan, ini loh tuh D, contreng satu bukan salah gue. Nah ini hal-hal yang gini yang sebenarnya kan nggak perlu. Sebenarnya ini simple ya. Loh, sebenarnya kalau misalnya dia memang niatnya baik, pindah itu kan pasti ada rencana. Kan nggak mungkin mau pindah hari ini terus hari ini langsung kita Oke. berangkat. Pasti Iya. kan pemilihan rumah, pemindahan barang, harusnya kan dari awal sudah disampaikan dong ke Ruben. Bukan setelah pindah. Nah nanti kalau kita ngomong seperti itu, orang-orang bilang, jadi menurut Bapak pengacara, bernafas pun dia harus lapor, menikah lagi pun dia harus lapor. Nah dia nggak paham konteks. Kalau untuk Karena anak, di sini ada anak yang dia Oh. bawa, kan begitu. segala Jadi sesuatu yang menyangkut anak iya dong, harus diatur ngomong undang-undang dong. harus didiskusikan. Dia harus ngomong dong sama Oke. Ruben, kan begitu. Karena Ruben masih peduli, masih sehat. Nah dan ini yang menjadi kekhawatiran Ruben. Kalau misalnya kemudian dia tidak angkat bicara, apakah anak-anak tahu setelah perpisahan itu papanya masih bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anaknya? Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink, yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya? Oh. Kan ini kan perlu dikonfirmasi Iya, gitu saya pernah loh. lihat postingannya nonton. Ini kan perlu nonton dikonfirmasi, jangan-jangan anak-anak nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, jangan-jangan anak-anak berpikir itu perjuangan mamanya dan perjuangan teman mamanya gitu loh. Nah tadinya Ruben sih nggak berpikir, ya udahlah nggak apa-apa.
Tapi ketika anak-anak semakin merasa asing dengan papanya, ya ada dong kekhawatiran, jangan-jangan kan begitu. Dan itu kan terbukti dari pernyataan mereka pada waktu selesai mediasi itu, janganlah mamanya dipojokkan. Nah, karena masalah mengungkap fakta tadi itu. Karena kalau mamanya dipojokkan dan mamanya menangis, dan anaknya bisa-bisa nggak sayang lagi. Nah, sama orang yang memojokkan mamanya. Loh, tadi dibilang anak-anak nggak mau melihat berita-berita. Sekarang anaknya akan nangis kalau akan nggak sayang lagi sama orang yang memojokkan mamanya. Berarti kan mengikuti. Nah, kalau mengikuti harusnya mengikuti seluruhnya. Masa mengikuti bagian yang mamanya nangis? Masa nggak mengikuti ketika papanya dihina oleh mamanya, cong itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri? Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya kan jadi nggak connect dia, Oke. nggak berimbang dia. Nah, Wow. Jadi sebenarnya saling ini ya mengungkapkan POV. oh tidak saling. Sebenarnya kan fakta. kami ini kan diam. Kami ini kan diam. Dari awal kan kami diam. Perkara ini naik kan juga karena mereka duluan preskon kan dari mulai debt collector, kami counter dengan yang biaya-biaya kehidupan yang 200 juta. Hanya untuk Oke. menyatakan bahwa Ruben nggak bayar itu telat 3 hari itu bukan karena nggak mampu, kan itu tujuannya. Terus kemudian kita bicara tentang surat-surat aset-aset, karena perlu diketahui pembagian itu kan pilihannya dia, bukan kita yang memberikan. Kan mereka Oke. yang diberikan yang bermasalah. Oh tidak, itu pilihannya dia kok. Oke. Nah, dan surat yang di luar yang dijaminkan di bank saat ini. Jadi kalau memang ada yang tidak dijaminkan, yang pegang suratnya siapa? Dia yang pegang, Bang, bukan Ruben yang pegang. masuk ke situ ngomongin soal hukum. Ini kan rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu? Rumah itu kan adalah harta gono gini. Oke. Ya, proses pembeliannya Ruben yang beli, dulunya rumah tua, kemudian direnovasi. Biar renovasi itu pinjam ke bank, kan begitu. Iya. Dapatnya 10,1 miliar. Tapi biaya renovasi itu untuk kontraktornya aja, yang mana kontraktornya adalah ayah daripada S itu 11,3 miliar. Kan begitu. Apakah salah? Nggak salah. Kami hanya ingin menyampaikan saja karena ada klaim-klaim bahwa rumah itu bukan hasilnya Ruben. Itu aja sih intinya. Kami hanya ingin meluruskan. Kan begitu. Nah, jadi Ruben yang memberikan biaya renovasi itu 11,3. Berarti lebih tinggi dari pinjaman. Nah, terus kemudian ada lagi klaim misalnya. Isinya dari aku. Loh, kami hanya mau bilang dari kami juga ada. Apa? Liftnya Ruben yang beliin 504 juta. Furniturnya Ruben yang beliin 3 miliar. Furniture 3 Ya, miliar. pendingin ruangan seluruh AC di rumah itu yang beli Ruben. Nilainya 400 juta. Minder kursi Ya, rumah saya. 400 juta nilai pendinginnya. Jadi janganlah dibilang isiannya aku. Jangan begitu dong. Kan begitu Oke. artinya. Hanya mau menyampaikan hal itu saja kok. Nah, jadi di mananya salahnya kita. Nah, sekarang itu rumah anak-anak, rumah idaman tapi pindah. Nah, alasannya debt collector. Ini kan juga framing baru lagi. Nah, kami tanya kepada bank, ya, apakah mengirim debt collector? Bank bilang nggak ada, kami kirim debt collector. Dibilang calling 5 akan dilelang. Kami tanya ke bank, apakah akan dilelang? Nggak ada. Sampai di mana sekarang proses kreditnya Ruben yang tidak lancar ini? Lagi proses prosedur penyelesaian. Berarti masih terbuka untuk restrukturisasi. Loh, di mana calling 5-nya? Kami kok nggak pernah tahu. Oke. Ruben kok nggak pernah tahu. Tapi sana sudah ngomong calling 5. Di sana sudah ngomong akan lelang. Jadi kan ini kan seperti ada suatu berita yang patut diduga di karang-karang. Sehingga akhirnya perpindahannya itu terjadi yang disalahkan Ruben. Tuh gara-gara Ruben nggak bayar-bayar. Kan ini kembali lagi mencoba untuk menyudutkan Ruben gitu. Sementara Ruben bayar kok selama ini 379 juta lebih kurang per bulan untuk kreditnya itu. Tapi sekarang memang dia tidak membayar lagi. Ya kan begitu artinya ya. Nah, dan kemudian sudah tidak lancar. Tapi komunikasi kita dengan pihak bank cukup bagus dan kami tahu bagaimana posisinya. Dan dulu juga dia sudah ada niatan, udahlah saya yang teruskan. Makanya kami menunggu. Oh, dari Mbak SW dulu sempat mengatakan ya Di udah. ruang tertutup dia bilang udah kami yang selesaikan. Ya nggak jadi masalah karena memang toh nanti itu kan akan menjadi bagiannya dia. Tanpa harus berbagi lagi dengan Ruben. Padahal kalau harta gono gini kan bagi dua harusnya. Iya, dibagi dua. Nah ini kan tidak. Maupun yang beli itu uangnya Ruben, yang renovasi uangnya Ruben, beli furniture uangnya Ruben, yang nyicil selama ini Ruben, sisanya yang ada ya kalau memang mau diteruskan silakan itu ambil aja tanpa ada pembagian lagi. Kan sebenarnya kan sudah
cukup fair. Atau yang seperti saya katakan, harusnya tadinya yang tidak dibebani kewajiban itu langsung dibagi 2. Ini belum ya berarti sampai. Ya enggak, karena kan udah dari akta yang nyampe ke kita yang dibuat oleh notarisnya S itu kan Ruben dapat ini, dia dapat ini, kan itu kan udah dari sana udah paket dia ngirimnya gitu loh. Tapi dibilang seolah-olah kami cuma dikasih paket yang rumah yang bermasalah. Ini yang saya nggak mau. Jadi artinya gini, janganlah berbohong. Paling tidak dari fakta-fakta yang sudah kami ungkapkan ada 2 kebohongan. Satu kebohongan tentang rumah itu yang dibilang rumah itu hasil dari uangnya dia dan papanya, kan begitu artinya kan. Ternyata kami buktikan bahwa ada peran Ruben dan ada kontribusi Ruben. Bahkan jangan-jangan semuanya kontribusi Ruben. Mengenai masalah furniture misalnya dan isian rumah itu, dia juga tidak menyebut Ruben gitu misalnya. Ya, itu aku semua katanya kalau nggak salah ya dari podcastnya ketika di podcast. Tapi faktanya lift Ruben, furniture Ruben, pendingin Ruben. Nah jadi bagaimana kita sekarang ini percaya dengan orang-orang yang suka berbohong dan menyampaikan kebohongan itu seperti suatu kebenaran gitu ya. Bagaimana Ruben bisa percaya kalau anak-anaknya dididik oleh lingkungan yang tidak aman tadi? Itu salah satunya adalah orang yang suka berbohong gitu loh misalnya. Bagaimana seorang pembohong bisa membesarkan anaknya untuk bisa belajar jujur gitu loh. Baik. Jadi ini yang juga mungkin harus difikirkan bersama-sama bagi orang-orang yang memang kalau demi anak ya artinya janganlah artinya itu melihatnya dari perspektif yang tidak utuh. Harus dari utuh. Bagaimana pula masa depan seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak aman termasuk salah satunya oleh orang yang suka berbohong. Oke, jadi kesimpulannya adalah apapun itu untuk anak, baiknya didiskusikan bersama, dibicarakan baik-baik karena walaupun sudah berpisah, sudah beda jalan kan tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, segala Betul sesuatunya sekali. harus Didiskusikan. Ini pindah rumah nggak pernah didiskusikan. Apakah Ruben setuju anak-anaknya ada di lingkungan itu? Ulang tahun anak cuma menurut Ruben dicet 3 hari tahun sebelumnya. ajaran baru biasanya dulu kan sering nganterin ini. Nggak ada karena nggak pernah day disampaikan. one Karena nggak pernah nggak ada ini. Kalau menurut Ruben belum ada informasi. Sehingga akhirnya Ruben ya. Berarti kedua anaknya juga belum pegang handphone ya untuk bisa komunikasi langsung. Harusnya sih sudah pegang handphone ya. Tapi kan tetap namanya anak-anak. Anak saya aja kan ada yang masih kecil kan ya pasti kan dia punya jam-jam pegang handphone dan ada jam-jam yang handphonenya kita yang pegang sebagai orang tua. Dan sampai saat ini masih menunggu untuk bisa berkumpul dengan ketiga anaknya. Kita akan menunggu karena anak-anak kan ada di dia. Nanti kalau kita yang tanya dia bilang belum ada jadwalnya. Yang tahu jadwal kan dia. Jadi harusnya dia yang bilang ini anak-anak kosong nih tanggal sekian lu bisa nggak? Kan harusnya seperti itu. Nggak ada pembicaraan kayak gitu ya? Jadwal bulanan sejauh mungkin? yang saya tahu tidak ada. Oke. Karena biasanya kan jadwal bulanan dikasih tahu bulan Juli. Sejauh yang saya tahu, Ruben tidak pernah menyampaikan bahwa itu pernah disampaikan ke dia, ya. Jadi kalau misalnya ternyata itu ada Ruben nggak menyampaikan, ya saya mohon maaf, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui saja. Saya nggak biasa untuk ngomong yang saya tidak tahu. Oke, thank you Bang Mila udah mampir di Perspektif. Thank you juga buat Okezoners yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe video ini. Bye-bye. Bye-bye.